Jadi kalau sosokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai saya pulang saya. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok. Rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah gitu. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nah, bisa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan dulu. Kalau susah nerangkan itu dan terakhir ditutup waliya fiha ma'aribu ukhra dan masih ada lagi yang lain. Di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf. Diterima enggak laporan lain tadi? Ini teman saya lama ini. Saya di UI itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh, repot aja. Saya dulu dari anak Profesor Zaini itu mulai 2000, tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya, ke kontrakan saya, karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali, tidak ingin dikenal rektor, badan wakaf siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor, kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya, ada pemakhlukan. Turun dulu baru naik. Iya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu Sohibul Bait. Jadi tadi Mas Majdi itu keliru kalau nanti saya ngisi. Saya ini Sohibul Bait, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi, karena tuan rumahnya saya Pak Wardono. Ya, ini tamu ya. Tapi ternyata pemakhlukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir, di antaranya itu dikenal namanya Tanazzulatul Maulah. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih, karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal, itu ketika Allah, manggalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita, karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha, jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu tidak, Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana, kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Gitu. Dan sampai pernah dengar ilmu hakikat itu memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar, ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar-keluar, saya di rumah ngaji. Saya ngaji kalau ngaji terus. Saya belum pernah nggak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih, karena Mbah Bahasa memang ahli usul fikih. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab, di Al-Azhar itu adab. Iya, Zaini. Orang tua dari rektor. Nah, karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga, dan beliau cari ahli fikih. Singkat cerita, entah gimana ceritanya, Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah, kenapa kita butuh fikih, tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain. Kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kayaknya itu nggak usah dilarang ya sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Lah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat itu. Tapi kalau bule kan kadang masih menarik.
Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, bolehnya cantik umur 30, minat enggak? Jadi artinya butuh dilarang untuk tidak minat tuh butuh dilarang. Tapi kalau mbah, Kok ditakok. nah ngono kok ditakon. Ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro, dulu benderanya Profesor ini. Artinya andai kan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qaul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balaghah, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut benal ukhtain artinya diganti benal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul ba'di yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu. Lafat-lafat yang ada mahdzufnya itu kita jaga. Baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini. Orang yang dilaknati Allah, mal'anahu wa ghadiba alaihi. Di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung, oh dasar ketek itu, dasar kera itu. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa, itu masih disebut ka, seperti. Tapi kalau mirip banget, perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran, Allah bilang summum bukmun umyun. Orang kafir itu summun. Tuli misalnya, bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redaksinya sumun, bukan kasumi tapi sumun. Begitu juga di bab madah memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar, muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun, anta samsun, anta bedrun, karena gantengnya kelewat, sehingga kaf tasbih seperti itu dibuang. Nah, andai kan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu, andai kan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah. Jadi wajah alamin humul kirodata ekal kirodah. Mereka atau mislal kirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balaghah sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu tuh pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata. Itu ngendikannya Rasulullah kemudian itu dihilangkan. Hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga gak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat, dua itu analisis balaghah. Nah, analisis fikih itu tidak kalah penting karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seorang lagi ada fikih yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual. Itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna adharulakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna adharulakum. Itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah barokahnya fikih yang mapan ini, Allah tidak cerita tafasilul umur, tidak cerita detail-detail. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa, karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya, karena turun itu ada asbabun nuzul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTB. Ya akan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya bulbet. Nah, enggak ini bukan guyon, tapi memang betul harus begitu. Mau enggak mau. Sumpah misalnya. Orang itu kalau ditagih hutang atau ditegur itu masih, ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak enggak percaya, wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung, sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, fawarobbis sama iwal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun.
Demi Tuhannya langit dan bumi. Itu si Bedui, ada orang Arabi, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, manggalladzi akhdhafal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin murka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam, pasti Allah tersinggung. Jika lafat-lafat yang dimulai wanaziati khorqa atau dimulai wasamsi waduhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu dzauqul arabi, itu ad-dzauqus salim. Nah begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zain. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa, umumnya kalau maknani min alakin itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah. Kalau segumpal darah malah jadi kluron. Macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar, ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran bahasa Arab. Tidak akan ada itu di Quran, kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah, ya tetap aja itu enggak Quran. Yang Qurannya min alakin, segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran tidak ada yang bahasa Indonesia, kata saya. Nah, tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko ya'liku alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi, misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah. Min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Wong materi kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis lelaki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang enggak sombong itu orang Arab bilang antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan. Nah, min alakin itu dalam konteks itu karena begitu angkuhnya Abu Jahal, begitu angkuhnya kafir-kafir Quraisy, sampai diingatkan Allah ulang, kamu ini materinya min alakin, sejenis itu mbok ya jangan yatho. Buktinya terusannya ayat kalla innal insana letho, manusia itu sungguh. Ya niki pun deal ya, jenengan harus sepakat saya ini Sohibul Bait sama Pak Warsono sama Pak Rektor, ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau ndak berarti asawaha wa rasulah. Begini ya, jadi perspektif Islam atau taqarrub ilallah itu mulai dulu itu orang mau tidak mau subjektif, tapi hukum pokoknya sama. Misalnya orang mencintai Allah, ada yang saking mencintainya itu tidak pernah nyebut Allah. Ada wali itu mencintai Allah tidak pernah nyebut Allah. Karena dia takut ini nama sakral, jangan-jangan dilecehkan. Imam Malik itu pernah ada seorang pengemis datang, ya Imam Malik saya minta uang. Imam Malik jawabnya itu, saya tidak punya uang, baru tidak bawa uang, juga tidak punya uang. Kamu besok ke rumah saya atau nanti ke rumah saya, tak kasih uang. Terus diberi nasihat sama temannya. Halai itu, mbok ya Anda ngomong, rozakokallah. Ya, semoga Allah memberi rezeki kamu. Jawabnya Imam Malik itu apa? Saya masih hafal teksnya. Fa'ana ujillu ismallahi ta'ala. An askuro indaman yakrohu sama'ahu, ada yang baca sima'ahu walau dimna jumlatin. Saya tidak mau nyebut nama Allah pada orang yang nggak suka nama itu, meskipun tuh hanya secara apa itu eksplisit. Artinya kalau dongakno serang di duit jaluk duit kayak itu kira-kira. Wong saya mintanya uang kok dikasih apa? Doa. Jadi kadang-kadang orang cara mencintai Allah itu, lah ya bagi pengemis tadi rozaqallah itu maknanya kan nggak mau memberi kan? Doa tadi kan disimpulkan nggak mau memberi. Sama seperti kita di Jawa ada keponakan misalnya mau mondok pamit padenya, kata padenya, ya wis le tak sangoni selamat, ya sudah tak sangoni selamat. Selamat donga tok gak modal akeh tunggale. Nah, berdoa saja tanpa modal. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu diantaranya orang yang meriwayatkan hadis Innallaha ta'ala kallafani an asrifa an du'a. Allah memaksa saya, menugaskan saya supaya tidak semuanya itu dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kiai kalau ada orang potongan rai mustajab, wajahnya itu tidak meyakinkan mustajab doanya.
iya saya ini miskin, utang saya banyak. Nggak akan diijazahi disuruh doa atau duha atau baca waqiah. Karena sekali itu dipraktekkan dan kita tahu potongan gak mandi, itu nanti nyalahkan institusi doa. Jute saya duha juga tetap miskin, saya doa juga tetap miskin. Daripada Allah disalahin, mendingan pon sing kerja tenanan. Sayyidina Umar ketika ada orang minta uang dan minta doa, kamu harus kerja yang serius. Fa innas sama ala tumtiru daban, langit tidak akan menghujankan apa? Emas. Jadi di mana-mana mencintai itu ekspresinya macam-macam. Ada ulama yang saking senengnya umatnya Nabi, seneng silaturahim. Ada ulama yang saking senengnya umat Nabi gak suka silaturahim dengan arti berkunjung karena itu dianggap mengganggu. Teman kita punya anak, punya istri, kadang pas harmonis kita datang terganggu. Saya pernah dolan di orang, pas tukaran sama istrinya, itu berhenti dulu ada Gus Pak, nanti teruskan. Ternyata orang tengkar itu diganggu juga gak suka. Jadi tiket, cek, ono Gus Pak, kok terus no. Jadi ternyata orang bertengkar itu gak mau diganggu. Setelah itu tak tanya, tadi diteruskan tengkar aja, materinya lupa. Materi untuk nyerang istrinya lupa. Nah, begitu juga zaman Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang saking senengnya Nabi sering soal istifadah. Ada yang saking senengnya Nabi nggak soal, takut ganggu. Nabi punya keluarga, punya anak, punya istri. Ada yang saking senengnya Nabi, kalau ketemu Nabi itu melihat wajahnya sampai dia tahu detail wajah Nabi kayak apa, rambutnya kayak apa. Ada juga yang sama sekali ditanya, sifli wajah Rasulullah, tolong ceritakan ke saya wajah Nabi itu kayak apa. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Loh, Anda ini sahabat masa tidak melihat wajahnya Nabi? Ijlalan tasal kalau ketemu beliau itu hormat sekali sampai gak berani menatap mukanya. Sama-sama seneng, tapi ekspresinya beda. Saya kalau ngaji usul fikih di pondok saya sering cerita, fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarahu itu Islam hanya memerintahkan ikram, memuliakan. Tapi prakteknya beda-beda. Di kampung kamu ketemu tetangga, tidak tanya itu sombong. Tapi kalau di kota ketemu tetangga tanya namanya kepo. Dianggap ganggu privasi. Sama-sama maknanya ikram. Ibnu Abbas itu kalau sholat cepatnya bukan main. Katanya seneng Allah, munajat lah kok seneng cepat, berarti gak begitu seneng. Tapi Ibnu Abbas kebalik cara tanya. Kenapa kamu kalau sholat cepat? Setan nata-nata mau goda saya, ternyata saya selesai. Jadi kecelik. Itu juga ilmu. Ya artinya cara itu tidak usah distandarkan gitu ya, monggo lah, sepenting ada sanatnya. Ada apa? Ada sanatnya. Ya saya seperti datang ke sini itu mungkin bagi Anda bagus. Wah Gus Pak persorawo alhamdulillah. Jari santriku, waduh gak ngaji meneh diganggu wong UII. Jadi Anda statusnya bagi saya pengganggu. Nah, itu juga yang terjadi di tafsir. Wasab'atin idza raja'tum. Ada pelanggaran tertentu di puasa, itu kafarohnya itu fasyamu salasati ayamin fil haji wasab'atin idza raja'tum. 7 ketika kamu pulang. Itu kata Abu Hanifah, 7 hari ini boleh dilakukan di kawasan Mekah. Asal selesai haji sudah. Tapi bagi Imam Syafi'i, pulang itu harus sudah sampai rumah. Sekarang saya beri pertanyaan. Ketika Pak Fajar ini acara selesai, terus dia pamit saya pulang. Gus saya tak pulang. Bagi saya dia sudah pulang, meskipun masih di jalan. Tapi bagi istrinya, istilah pulang kalau sudah sampai rumah. Lalu idza raja'tum itu pulang itu menurut siapa? Mas Majdi nanti ketika sudah pamit di bandara, kita bilang sudah apa? Pulang. Tapi kata istrinya, belum. Sama-sama istilahnya wasab'atin idza raja'tum. Ada kiai itu tidak pernah mikir Islam. Sama sekali. Sebenarnya sama Islam bukan main, tapi gak tahu mikir Islam. Ya, Islam agamanya pangeran, Gus. Mbok pikir keliru, ono sing duwe. Islam itu milik Allah, ya, mesti diurus sama Allah. Tidak usah kamu pikir, Allah sendiri nanti yang ngatur Islam. Ternyata saking tawakalnya nggak mikir. Ya ada juga yang mikir Islam semangat malah keliru saking semangatnya. Ya macam-macam, sama-sama mencintai Islam. Coba kalau kamu seneng sama anak-anak, anak kamu main pakai motor atau pakai ontel. Pilihannya 2, kamu peduli, ayo kawal nanti kalau jatuh, ayo kawal sama pembantu ini nanti kalau jatuh. Itu ya bukti cinta. Ada yang enggak? Sembarno ae wis pinter. Anakku wis pinter, nak tiba tangi dhewe, anakku sudah pinter kan. Itu juga penghormatan pada anak. Jangan kira makna seneng itu harus terbentuk satu versi. Seneng anak ya nak dolan dikawal. Ternyata yang membiarkan juga bentuk penghormatan bahwa anak ini sudah
Ya, terus yang masalah istikhadah itu masyhur itu di riwayat Hamnah binti Jahsh. Hamnah itu haidnya melebihi hari wajar. Terus sama Nabi, sudah kamu saya haidkan sesuai tanggal yang sebelum kamu kena penyakit ini. Itu kamu anggap haid, lainnya kamu anggap istikhadah. Itu istikhadah paling gampang. Ikuti saja fatwanya Imam Syafi'i. Jadi misalnya Januari kok 6 hari, Februari kok sampai terus mulai ada penyakit sampai 1 bulan keluar darah, Maret keluar darah, itu kata Imam Syafi'i ngikuti riwayat tadi, sudah kamu fatahayadi, terus sitata ayam, asabata ayam, terus Nabi ngendikan kamu menghaidkan seperti bulan-bulan sebelum kena penyakit istikhadah. Lainnya di istikhadah. Itu namanya rudat ilal adat. Jadi supaya ndak ribet pakai tamyiz diukur. Ini darah ini lebih kuat dibanding ini, yang lemah ndak kayak yang sing tukang delok ya sapa gitu. Apalagi yang ditanya itu lelaki gitu tuh. Oh, itu kan ya agak repot lah, cobalah agama ini tidak perlu repot-repot seperti itu. Jadi ini sebagai senior saya kasihan sama Pak Junet ini. Harusnya beliau nanti yang kena hisab pasti Junet. Jabatannya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Ya tapi kebetulan ada orang baik di sini ya, alhamdulillah saja. Kalau ketemu saya tuh cium tangan bolak-balik. Tapi niatnya kayaknya mau supaya saya mau backup gitu. Nah ini yang satu pertanyaan Mas Wasdi ini masih kan 3, saya jawab 2. Saya berkali-kali cerita di Quran itu wonten ayat sing agak unik, pemahamannya agak unik. Gini kok ayat, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Ibrahim itu yora Yahudi, yora Nasrani. Itu saya tidak akan bosan-bosan nyampaikan itu. Niku boten sifatu madhin tapi sifatu raddin. Bukan madh, bukan muji. Terus padha karo muni Gus Bah iku ya ora maling, ya ora bajingan, ya ora lucu. Lah Nabi Ibrahim mau digelari pangeran ya ora Yahudi, ya ora napa? Nasrani. Itu memang benar-benar aneh. Kenapa itu terjadi? Karena ada zuriyah Nabi Ibrahim yang bernama Yahuda. Ini Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Yahuda ini menjadi satu intensitas, satu entitas atau satu komunitas atau bahkan satu agama yang akhirnya dikenal oleh Yahudiyah. Berhubung anak putune Yahudi, wong bayangno Ibrahim nggih napa? Yahudi. Karena Ibrahim itu manggon teng kawasan Bethlehem, teng Hebron, dan di situ sekarang jadi komunitas Nasrani. Orang juga menganggap Ibrahim itu napa? Nasrani. Sehingga Allah ngutus makhluk terbaiknya, nabi terbaiknya, gini ku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Muhammad niki sing ngelurusno. Nah Ibrahim itu buatan Yahudi, buatan apa? Nasrani. Dan Nabi Muhammad mati-matian berjuang membawa tauhid, dan tauhid itu diatasnamakan millata abikum Ibrahim. Terus niki mengke dados perhatian sesarengan. Artinya gini, orang yang sudah meninggal niku sudah nggak bisa apa-apa. Berarti monggo Pak Marzuki. Monggo Pak Marzuki samar monggo. Pun kula terusaken nggih. Wonten ayat teng Quran niku nyifati Nabi Ibrahim namung kalian dawuh maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasrani. Terus Ibrahim itu gak ada zuriyah. Namanya Yahuda, niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya ketika Yahudiyah ini jadi satu entitas itu sakit agama, sakit marga, sakit nama kerajaan. Itu orang mengira Ibrahim itu Yahudi karena entitas setelah Yahuda itu mengidentitaskan Ibrahim atau menstatuskan sebagai nama Yahudi. Nasrani juga sama, karena kebetulan agama Nasrani lahir di Yerusalem, di kawasan Hebron, di Bethlehem. Kemudian orang menstatuskan Ibrahim itu ya Nasrani. Karena mayit ini orang yang sudah tidak berkutik.
Sehingga kalau dzurriyyahnya mayit ini menjadi pilihan tertentu, memilih pilihan tertentu, maka akan menstatuskan mbah-mbahnya. Sehingga saya berkali-kali bilang sebetulnya adat di Jawa itu salah. Anak numpang keramat baik, keramat gandul itu salah. Sebetulnya kalau dalam tradisi leluhur Arab itu dibalik. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi status mbah-mbah kamu itu ikut status kamu. Jadi orang nggak peduli dengan kilaf Abdul Samsin Manaf, andai kan tidak ada orang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak akan peduli dengan Wali Songo, andai kan tidak punya murid-murid nasab maupun murid-murid sabab, kata para ulama yang mengajarkan Fathul Wahab, Ikhya. Andai kan kita kemudian beda haluan, nganggep kuburan itu tempat syirik, tempat khurafat, bid'ah, maka kita tidak menstatuskan kuburan wali itu tempat berkah, tapi tempat bid'ah dan syirik. Nah, status itu tuh terserah kita, bukan terserah yang meninggal. Itu filosofi dari maka na Ibrahimu Yahudiyau wala Nasran. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka ke status Nabi Ibrahim akan dibelokkan menjadi berstatus Yahudi maupun apa? Maka kalau mau matur, min khosoisi hadil ummah adalah as-sanadul muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan sanad itu kita bisa menjaga status guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang fanatik sanad. Saya muridnya Mbah Mun. Mbah Mun diantara gurunya tentu Mbah Karim Lirboyo. Beliau ngaji sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim ngaji sama Syekhona Khalil ke Syekh Nawawi Banten. Atau Mbah Mun ngaji Mbah Karim, Mbah Hasyim. Mbah Hasyim ngaji Syekh Mahfud Termas di Mekah. Kemudian ngaji Said Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Saya dari gen saya piyambak, gak ada bapak kandung, hafal Quran, ngaji sama buyut saya dari ibu. Dan itu sampai buyut saya namanya Hafsah, itu binti Soleh. Binti Maksum dulu, binti Maksum bin Soleh. Soleh buyut saya itu gurunya Mbak Soleh Darat ketika beliau masih di Kudus, ngaji di Damaran. Pondok tertua di Kudus itu buyut-buyut saya di Damaran belakang makom. Jadi buyut saya kandung namanya Hafsah, punya anak namanya Sofia itu yang sampai saya, punya adik Badi'ah, jadi ibunya Kiai Sahal. Terus Hafsah itu punya saudara, punya pernah bule, namanya Nyai Fadilah, itu di garwa Kiai Akil Sirat, yang jadi Pak Said Akil dan seterusnya. Saya cerita begini ini penting karena supaya kebenaran itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Sekali dzurriyah ini melenceng itu tidak harus ekstrim menjadi kafir, menjadi muslim, atau muslim menjadi kafir, tidak harus itu. Misalnya dari Sunni menjadi Wahabi, atau Sunni menjadi Syiah, atau Sunni seneng ngaji menjadi Sunni tidak seneng ngaji, itu juga sudah parah. Atau kiai yang dulu kagum anaknya bisa baca Ihya, kemudian kiainya kagum kalau anaknya punya Alfat, itu juga melenceng sama. Dari kiai yang bangga anaknya tawakal menjadi melenceng. Jadi melenceng itu macam-macam, tidak harus ekstrim. Tapi efek dari melenceng itu adalah menstatuskan orang sing hanifah muslimah, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi Yahudian atau Nasranian. Jadi kira-kira kalau ada muridnya Mbah Mun kok kedonyan, sebetulnya mental kapitalistiknya itu dia, mungkin nyifati Mbah Mun bahasa hal itu enak kayak gede, tamune akeh, duwe akeh, mesti seperti itu. Tapi kalau saya atau yang sejenis saya, enak dua Kiai Mbah Mun, saya pernah khatam Wahab dengan Mbah Mun, khatam Mahali sama Mbah Mun, Jampul Jamek sama Mbah Mun, nak moco enak, nak nerangno enak. Sampai kata ada Kiai Madura itu nama kita Prapati Iso. Tak tanya, teman saya, yang Kiai ini teman saya, bukan semua Kiai Madura yang teman saya. Kenapa kamu tidak bisa baca kitab? Yang kitab enak dibaca milik Mbah Mun, yang milik saya tidak enak. Gitu. Sehingga dia punya cita-cita mau beli kitabnya Mbah Mun. Jadi dia tidak menyalahkan otaknya, tapi menyalahkan kitabnya. Setelah saya alim, saya sering baca kitab, katanya dia, kitab jenengan tak beli 10 juta, Gus. Asal saya bisa baca kayak jenengan. Gitu.
Khawatir saya masalah sanad itu, saya ulang lagi masalah. Saya punya kitab banyak karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, karena saya punya tulisan banyak tentang Mbah Hasyim. Mungkin bahkan yang belum didokumen oleh keluarganya, karena Mbah Hasyim dulu teman akrab buyut saya, namanya Raden Fauzan. Fauzan itu bin Maksum. Itu ketika kitab-kitab dulu itu silih-silihan, karena dulu beli kitab itu mahal. Dulu buyut saya itu buyut saya dari ibu itu dibelikan kitab buyut saya dari bapak. Itu belikan ithaf, itu sampai jual sapi. Saking mahalnya kitab. Sehingga saya masih ingat Mbah Sahal itu kalau belajar di geladak saya, itu tafsir Bedawi itu ada tulisannya Mbah Mufid, ada tulisannya Ki Zubaidi, terakhir dipakai Ki Sahal Mahfud. Jadi satu kitab dipakai sekian apa? Generasi, saking susahnya apa? Kitab. Terus dulu orang belajar itu ya serius. Korok tu alasdah. Jadi dulu itu murid baca di depan kiai, kemudian dibenarkan atau disalahkan. Sekarang enggak. Kiainya baca, muridnya ngantuk, omongan sendiri, terus dengan bangganya merasa saya ini muridnya Mbah Mun, muridnya Gus Baha. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak benar tuh. Karena dia sebetulnya tidak mustakid. Kecelakaannya lagi, metode pelatihan bahasa Inggris, bahasa asing itu pakai metodenya ulama dulu. Orang kalau kursus Inggris itu dilatih disuruh ngomong. Sampai aksennya Inggris, konversasinya gaya Inggris. Sehingga mereka pinter. Itu metode kita. Dulu nggak ada guru bacakan murid, itu udah ada murid bacakan guru. Makanya kenangannya Imam Syafi'i, qara'tu ala Malik al-Muwatta. Saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Sehingga murid pinter apa goblok ini gurunya tahu. Nanti kalau bacanya benar terus disahkan jadi kiai. Sekarang enggak. Ngaji terus, be rokokan, be omong-omongan tetap jadi kiai. Padahal kiainya saja enggak tahu dia pinter, enggak aja enggak tahu. Nah ini termasuk sanad yang munqati'. Makanya saya ini nyesal senyesal-nyesalnya. Di tradisi pesantren sekarang ngaji sorogan itu jarang. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa santri yang ngaji sorogan mahali sama saya. Termasuk beberapa Gus Sarang masih sorogan sama saya. Karena Mbah Mun tuh gak mau ngasih sanad kecuali sorogan. Jadi dulu saya ngaji sama Mbah Mun, cucu kandungnya Mbah Mun mau sanad mahali gak langsung Mbah Mun, harus lewat saya. Karena Mbah Mun sudah tidak sorogan mahali karena sudah sepuh. Nah pentingnya sorogan itu orang mustakil, murid ini mustakil, bacanya apa ini mustakil. Jangan sampai ngalami misalnya ada murid tanya, Gus, walam tarjiman itu maknanya apa? Saya yang kecelok orang alim saja nggak tahu maknanya lam tarjiman. Setelah tak lihat ternyata di bab khed walam tarodaman, dia baca langsung lam tarjiman. Ya bingung. Kok saya sampai madatul kalimah dari apa, mustaknya apa, soroknya. Akhirnya saya coba kitabnya tak lihat, ternyata walam taro daman. Dia bacanya langsung lam tarjiman. Itu banyak sekali. Nah makanya saya mohon di dukun ini, orang-orang yang alim atau ustadz alim itu harus tetap ada tradisi ngaji sorogan. Terutama bagi khiyaru ahli, orang-orang pilihan. Dulu sahabat ngaji Rasulullah Quran itu ya sahabat yang baca. Dulu saya ngaji Quran, setor Quran min awali hatta akhiri, ya saya yang baca. Beberapa kali saya baca kitab di depan Mbah Mun, di depan Gus-Gus, di depan kiai-kiai saya. Dia kiai dulu itu tahu ini sudah alim, ini belum, ini setengah alim, ini setengah waras, ini tidak waras, itu tahu. Karena kelihatan sekali, tingkat naifnya itu kelihatan sekali. Misalnya ada anak baca misalnya begini, An Abdillahi bin Amrin. Itu gurunya pasti tahu. Lucung kok Amrin ada wawunya, berarti benar. Misalnya An Abdillahi bin Umaro. Itu gurunya langsung tahu. Nah sekarang itu enggak. Murid itu hanya mendengarkan, sehingga kadang-kadang ada orang itu baca Ibnu Ubay bin Ka'ab. Itu dibaca Ibnu Abi. Anaknya bapak ini senrak kowe, cung. Jadi ini kecelakaan seperti ini nggak boleh terjadi. Ada lagi murid yang tanya gini, ini setengah pinter tapi ya setengah goblok. Saya pernah sorogan fikih ditanya,
tidak boleh nikahi zaujatul ab. Saya ulang lagi ya. Wala tangkiku manakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi istrinya bapak. Itu orang Jawa langsung protes. Gus, bojone bapak rak ibuku. Itu setengah pinter, setengah goblok. Setengah pinter karena di Jawa rata-rata orang itu istrinya satu. Ya kalau bojone bapak, ya mesti ibunya dia. Tapi kalau dibaca di Arab, wong Arab itu kan bojone papat, sing telu gonta-ganti sehingga bapaknya ini kadang pernah nikah sampai 10 orang. Paham ya? Orang Arab, mungkin orang Jawa Timur ya rodok Arab, banyak kiai yang istrinya ada satu kan. Nah sebetulnya orang Jawa Timur yang paling tidak eskal karena saya ulang lagi ya. Sehingga dia tanya, Gus, bojone bapak ora ibu. Mosok wong kok dilarang kawin bojone? Pak, yo mesti wae ra bakal wong bojone bapak iku ibu. Dia protes, kenapa harus dilarang wong karuan ndak mungkin terjadi. Tak terangno. Kalau orang Arab kan mungkin, yaitu bojone bapak satu ibu kamu, dua Sri, terus Wahyuni atau siapa. Ini orang yang pernah dinikahi bapak kamu itu haram kamu nikah. Nah berhubung dia orang Jawa, bojone bapak itu mesti ibu karena ibu istrinya satu. Nah itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinternya bisa bantah, agak cerdas lah, bisa usul gitu. Setengah gobloknya itu sebetulnya ketika dengan ibunya itu bahasa Arabnya bukan zaujatul ab tapi ummuka. Kamu tidak boleh menikahi ummuka. Jadi bukan dimasukkan zaujatu abik. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu status yang dipakai status terdekat. Jadi misalnya saya menghukum ibu saya ya ummi itu ibu saya. Tapi ketika istrinya bapak yang lain harus distatuskan zaujatu abika. Itu tidak bisa. Kalau orang nggak sorogan itu tidak bisa. Nah, kalau orang-orang NU, orang-orang pesantren saja sudah ada alim, apalagi yang di luar kita. Karena tadi, sanad ini sudah mulai mungkota, ini sudah agak kecelakaan betul. Dulu Imam Malik tuh ngaji di depan Imam Malik ngaji di depan Imam Zuhri. Ya sorogan. Imam Syafi'i ngaji di depan Imam Malik. Baca muwatta, khatam benar semua. Terus, Qad ana laka antuftiya. Ana itu sudah saatnya kamu iftah. Karena membaca min awali hatta akhiri benar semua. Masih ngaji sama Sufyan bin Uyainah, masih ngaji sama Sufyan As-Sauri. Terakhir beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani di Irak. Itu semuanya yang baca Imam Syafi'i, sak logikanya. Terakhir dites begini Imam Syafi'i, sama sih. Saya termasuk sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Saya sering baca kitab sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Itu dites begini. Kata Sufyan As-Sauri, ya Aba Abdillah, kalau manggil Syafi'i itu Aba Abdillah, ma makna hadisi la tuharrikut tayra min makin natiha. Gurunya yang satu tidak baca makin natiha tapi min wakanati. Jangan gerakkan burung dari sangkarnya. Kalau sampai yang dibudai mesti jawab ini, kurang penggawean apa, ngobrak-ngobrak manuk kan gitu. Tapi Imam Syafi'i dengan fasenya menerangkan orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur. Tatoyur itu pakai ukuran terbangnya burung. Nah, digusah terbang ke kanan, ila aimana berarti alamat baik. Kalau berterbang sama atau kaisaro berarti buruk. Itu kalau ada burung di hutan terus dibusak. Kalau nggak ada burung di hutan, dia memang nyimpan burung diletakkan di kurungan. Tapi kurungannya dibuka terus diubrak. Terbangnya nganan, baik. Kalau ke kiri, buruk. Makanya disebut di Quran innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum. Karena yang dipakai ukuran itu ta'ir. Ta'ir itu sesuatu yang terbang. Itu Imam Syafi'i langsung paham. Adatul Arab kalau mau pergi itu melihat terbangnya burung. Sehingga makna hadis la tukarnikut tayra min makin natiha, jangan mentaklekkan barokah tidaknya pergi berdasar terbangnya burung, tapi berdasar di kamu itu fitoatillah atau fima sihat. Nangis gurunya, padahal masih Imam Syafi'i umur 15 tahun. Wong kok pinter ngono. Makanya terus sampai dipuji-puji. Saya punya keyakinan
Kalau nanti fata min Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman tuh kamu. Padahal teksnya hadis hanya gitu, jangan gerakkan burung dari sang. Itu dulu mungkin orang alim sampai seperti itu mungkin. Karena ngajinya sorokan, mustaqid. Saya beberapa kali dites Mbah Mun, hak cara kowe naib Indonesia itu fasik ta ora? Ora dijawab fasik ya rodok fasik untuk mel-melan terus. Nek dijawab fasik padha karo ngukumi nek kae wong sak Indonesia gak sah. Mergo waline napa? Nah, kula pengalaman karena kula sering ngaji sama Mbah Mun pengalaman. Jenengan ra kepengin nek kae wong sak Indonesia sah. Iya, aku kepengin sah. Nak ngoten tak hukumi mboten fasik. Itu Mbah Mun sewenengnya saya sampai diambung itu dia bilang gitu. Cara wong Arab nak seneng diambung bombonan. Kowe muridku tenan. Karena itu memang jebakan. Jadi ya sudah seperti itu. Itu mungkin kalau ngaji sorokan. Tapi nak ngaji kilatan ya maunya enggak isolawat tok. Solale. Oh semata ana wong tenan. Amit tenan. Loh kenapa? Solawatnya baik, tapi Jibril juga gak paham. Solale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkit. Nabi Muhammad sholli alaih, sholli itu malah perintah, berarti kiaimu sholli alaih, berarti yai kue semua sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Nah, iya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus muridnya muni sholli alaih, berarti kan kalau dimaknani kan sholli maca sholawat sira Pak Kiai, ali ngatasin mun jenengan mawon sing maca sholawat. Nah, berhubung itu bahasa Arab gak ketara salah kan gitu. Kata-kata ngono iku marah ini gitu. Itu naif. Gitu. Mestinya kan kalau Rasulullah sallallahu alaihi itu lah. Paling enggak ada dhamir mustatir yang kembali ke Allah. Nah kalau terus muridnya bilang apa? Sholli alaihi, coba sampean maknani sholli alaihi. Sholli ya Syekh alaihi ala nabi. Kacau enggak kira-kira ada kan dengar orang yang ngerti itu. Tapi alhamdulillah banyak yang enggak tahu sehingga ya alhamdulillah. Makanya saya berkali-kali muji orang bodoh itu barokah. Mereka harus salah wong. Jadi penak wes. Kalau saya tangisan, nah pondok gede wes salah oleh maca sholawat mun sing dajit. Sing ditunggoni ahlul ilmi, maksudnya pondok gede sing notabene ditunggoni ahlul ilmi saja salah apalagi. Jadi dulu itu orang itu pinter sekali karena ngajinya sorokan. Sahabat ya gitu. Sahabat tuh kalau nggak paham ya tanya Nabi karena logikanya Nabi kadang nggak nyambung sama logika sahabat. Misalnya begini, al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh. Saya baca lengkapnya. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim perang sama-sama membawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Sahabat tuh iskalnya hadza al-qatil. Oke lah kalau qatil finnar, kalau pembunuh di neraka normal ya Rasul. Fama balul maqtul. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Wong dia korban, dia maktul, dia dibunuh. Jawabannya Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia maktul, oke, dia maktul, tapi mentalnya qatil. Artinya gini, yang terbunuh itu mentalnya qatil apa maktul? Qatil karena dia saat tempur tentu inginnya membunuh. Artinya maktul itu status fakta. Tapi status mentalnya qatil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya ketika ada orang sama-sama bawa pedang duel itu mentalnya semuanya qatil. Cuma yang satu nasibnya maktul. Nah, maktul ini status nasib apa status niat? Status nasib, niatnya dia tetap qatil sebagai Jadi segampang itu Rasulullah menjelaskan karena tadi ada sorokan. Jika Nabi setiap ngaji sama sahabat, aro'aitakum hadhi, aro'aita kadza. Aro'aitukum kadza. Nah, ini terakhir, qadhiyah saya terakhir tak terangkan. Nah, sehingga Quran, ini kembali ke sesuatu yang saya tekuni. Sehingga Quran itu mengajak orang itu berdialek. Dan sering ada kata aruni, kul aro'aitum. Kenapa demikian? Karena nggak boleh orang itu menerima ilmu itu karena dicekoki guru. Dia harus bisa berpikir sendiri. Jika Allah kalau ngendikan, nggak apa-apa selain saya sebagai Tuhan nggak apa-apa kata Allah. Kamu bilang Yesus Tuhan nggak apa-apa, Firman Tuhan nggak apa-apa.
Tapi kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi. Tapi tolong tunjukkan ke saya prestasinya Fir'aun apa? Apa ketika saya bikin langit dia ikut menciptakan langit? Apa ketika saya bikin bumi dia ikut menciptakan bumi? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis. Sehingga orang terus mikir, kalau Fir'aun Tuhan, Yesus Tuhan, atau siapa saja yang selain Allah dianggap Tuhan, lahirnya di mana? Oh, Yesus lahir di bumi. Bagaimana mungkin lahirnya di bumi tahu-tahu menuhani? Fir'aun ketika merasa Tuhan, Musa ditanya, Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Terus kata Fir'aun, ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab. Sudah, saya mau bikin piramida, mau lihat Tuhannya Musa. Terus soal di bumi kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin wiri. Saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Nabi Musa ganti argumentasi bilang, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Itu semua hadirin langsung sadar. Iki nak Fir'aun pangeran, buyute radi pangeran, kan pangerannya datang terlambat. Fir'aun punya bin. Wong Fir'aun itu nama gelar kayak Hamengkubuwono. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun kan gitu. Makanya zaman Nabi Yusuf itu rajanya juga namanya sudah Fir'aun. Zaman Nabi Musa juga Fir'aun, karena itu gelar. Artinya begini, kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Itu dilatih. Sehingga Quran itu sering ngendikan aruni, aro'aitum, itu diulang. Nah, ngaji sorogan itu pentingnya ya seperti itu. Santri akan tahu. Ini bacanya ya jibu, apa ya jubu. Kalau di hadis, al-Islam ya jubu ma qabla. Mergo maknanya yaktok. Jadi ketika ada seorang sahabat lama sekali kafir dulu, ketika Islam dia ngeluh, ya Rasulullah setelah saya Islam apa dosa saya zaman jahiliyah diampuni. Terus Nabi ngendikan al-Islamu ya jubu ma qabla. Itu bacanya bukan ya jibu tapi apa? Ya jubu ayaktau. Lah kalau pas ini kamu baca ya jibuan, al-Islamu te Islam ya jibu. Pusing kamu. Itu kalau nggak sorokan nggak bisa. Jadi saya mohonlah sanad ini nggak boleh hilang karena yang punya khazanah kealiman itu kita itu maksudnya pesantren. Kalau kita saja tidak alim, apalagi di luaran kita. Ini bukan urusan suudzon atau menstigmasin, enggak. Yang menyediakan itu kita. Di luar kita malah pakai terjemah, pakai paling KHI, kompilasi hukum Islam. Yang masih pakai teks Ihya Fathul Wahab itu kita. Karena Fathul Wahab Ihya dikerdusi nganti sawangan. Kiai ini dhewe maca terjemahan. Ngaji ini nganggo laptop amen ngincang-ngincang orang delok terjemah. Sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan apa-apa, sebenarnya orang tidak alim itu tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi kan masalahnya sing alim dah yo gayane kok wong alim. Itu semani masalah kan itu. Orang aku bodoh kan yo ora gelem. Dulu itu tidak seperti itu. Sehingga Nabi Ismail misalnya, Nabi Ibrahim itu Nabi itu diperintah Allah mesti benarnya. Inni arafil manami anni atbahuka. Saya bermimpi, mimpi Anbiya adalah wahyu, bahwa saya disuruh nyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur madza tara. Lalu menurut pendapat kamu gimana? Karena mulai dulu enggak. Jadi tradisi di kampus dua arah, mahasiswa disuruh mikir, disuruh cerdas. Itu dulu kita sebelum ada kampus itu para nabi sudah punya tradisi murid itu mustaqil bil fikr. Murid bisa mikir sendiri. Fangdur madza tara. Menurut pendapat kamu gimana Ismail? Supaya apa? Kalau Ismail betul-betul nanti disembelih, itu dia tidak hanya nurut Nabi Ibrahim tapi memahami, jika dapat ganjaran dua kali, nurut bapak ya nurut pangeran, atau nurut pangeran ya nurut bapak. Fandur madza tara qala ya abatif almatu. Jadi tidak mentang-mentang Ismail aku dikongkon pangeran nyembelih kowe, ayo nang sembelih oleh bantah nurut. Tidak ada seperti itu. Lagi-lagi yang ada itu di ngaji sorok. Nah, kemudian saya sekarang cerita masalah sorogan. Saya beberapa kali punya kenangan Mbah Mun, karangan terakhir beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun. Tiap ketemu mesti disuruh baca itu. Sampai saya pas haji sama beliau ya baca itu di Tuja Mimbari Rasulillah. Ketika saya di sarang tiap Syawal ya baca itu.
Sampai kitab itu untuk murid-muridnya identik dengan saya karena saya sering. Bahkan di kitab saya paling banyak oret-oretan tulisan tangannya Mbah Mun karena beliau tahu kalau saya menekuni kitab itu, tinggal beliau senang sekali. Termasuk begini pertanyaan saya. Menurut Imam Syafi'i, zakat zuhur itu kan hanya yang muqtad. Kayak makanan pokok lah, kira-kira kayak padi kalau di Indonesia. Tapi Mbah Mun dulu itu sering guyon gini. Petani itu saake jare. Wis macul terus gegere kaya akik wajib zakat. Petani cengkeh kakao suge-suge ra wajib zakat. Mergo sing ditandur mboten napa? Muqtad atau tidak kut. Oke ngono iku terus piye? Kaya gak adil. Bangun tuh hanya guyon-guyon gitu. Mulai guyon petani kaya gegere kaya akik kaya apa gitu. Terus suatu ketika tanya saya, "Cara kowe wajib gak?" Ya nek jenengan muni wajib, kula muni wajib, tak mboten nggih mboten wong kula murid to. Terus jare bangun, ora iso kowe kudu melok nek muni wajib ya kowe dhewe aja ngelok-ngelokno aku. Dulu saya iskal saya itu niki kok gak tanggung jawab atas saya. Dan di kitab itu ditutup dengan kalimat man wal qudwa li hadil ummah ay yuftiya bima wal aslah di hadil ummah. Jadi orang yang menjadi panutan umat harus berfatwa sesuai al-aslah li hadil ummah. Saya masih tanya lagi, lo al-qudwa li hadil ummah itu jenengan? Iya ya aku, tapi kayak kudu mikir dhewe. Terus tak tanya lagi, mahwal aslah li hadil ummah itu wajib napa mboten? Kakao cengkeh ini sido wajib zakat apa mboten? Lo karek kue. Nah dulu saya iskal. Sampai malam mau haji itu saya masih ditimbalin, masih diskusi kitab itu. Ini kitab ini tak bawa kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ternyata kesimpulannya apa? Fatwa itu nggak boleh hanya gurunya paham, muridnya tidak. Akhirnya saya tanya gini, ya Syekhona, ketika seseorang itu syafi'i dan dia seorang mufassir, hal yataqayyadu bimadhabi imami amla. Misalnya gini, kan dalilnya Yusuf Qaradawi yang ngutip Ibnu Katsir kan, semua tanaman wajib zakat, termasuk kakao, cengkeh, apa saja, termasuk khodrowat, fawakih, atmar, simar, semuanya wajib zakat. Dalilnya adalah wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ma itu umum, apa saja. Nah pertanyaan saya ke Mbah Mun, apakah seorang mufassir itu terikat madhab imamnya sehingga ma yang umum menjadi hanya yang muqtad? Apa tetap bebas karena ma itu umum? Terus ya beliau mau gejol-gejolkan ya, tapi yang beliau sempat komentar al-fawakih wal khodrowat sekarang saru iktisodian secara ekonomi lebih prospek. Harusnya wajib zakat. Nah, saya kenapa cerita panjang lebar ini supaya jangan sampai pondok-pondok yang belajar Fathul Wahhab, belajar Ihya, belajar Fathul Mu'in, kemudian kita dianggap orang yang antisosial. Petani melon kaya, petani tebu kaya, sudah kaya tidak wajib zakat karena yang ditanam tidak kut. Petani pari wis melarat, utangan hanya karena yang ditanam apa? Kut atau muqtad wajib zakat. Lalu kata dunia kan terus piye to kiai? Nah ini saya mohon sekali itu murid-murid bisa memahami kalau kita itu mendiktekan pikiran kita. Nah dulu Imam Syafi'i cara belajar seperti itu. Imam Syafi'i itu dulu senengnya sama orang miskin tak ngamek karena sifatnya Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin terus wa yajlisu ma'ahum wa yarmartuhum itu. Wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa yarmartuhum terus. Dia ketika di Mekah miskin, di Madinah mulai gundah. Imam Malik itu gaya orangnya. Jadi kalau duduk di kursi tinggi, babutnya itu empuk. Beliau mulai iskal, ini kiai kok kaya raya. Tapi itu dipendam sama Imam Malik. Terus ketika Imam Malik mengesahkan Imam Syafi'i jadi mufti, Imam Syafi'i tanyanya begini, setelah jenengan orang yang alimnya kayak jenengan itu siapa? Dari Imam Malik, sakjane Abu Hanifah, tapi wongnya mati, orangnya sudah meninggal. Mungkin beliau juga bilang mati karena selevel. Mungkin kalau kita harus bilang kabudut. Bahasanya memang mata, bukan tufiya. Lalu siapa yang alimnya kayak Abu Hanifah? Muridnya masih hidup, namanya Muhammad bin Hasan. Saya bisa ke sana, boleh dari Imam Malik. Imam Malik itu kaya.
Uangnya banyak, tapi beliau rumahnya ngontrak. Jadi kiai mulai dulu lebih seneng uang cash daripada apa? Sawah Tegal karena nggak bisa sedekah. Akhirnya Imam Malik gandeng Imam Syafi'i dijak ke Baki. Dulu Baki itu pasar kafilah, lonta itu. Kemana kafilah yang mau ke Irak? Oh saya ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik ini antar sampai ke Baghdad, sampai ke Kufah. Sampai ke Baghdad. Dulu namanya Baghdad dulu ya Baghdad, Kufah, Basrah. Belum ada nama Irak. Terus Imam Syafi'i disangoni uang tuh banyak. Nah saya hitung itu sekitar hampir 40 juta. Karena satu dinar kan sama dengan 4,25 gram. Ada yang mengatakan 4,20 gram. Nah saya hitung itu sekitar 40 juta. Imam Syafi'i mulai iskal. Kiai melarat sing tak belo ora tau nyangoni, kiai sugih nyangoni terus. Mulai rubah pikirannya. Ternyata kiai sugih yo manfaat gitu loh. Dulu dia pengagum kiai melarat karena zuhud, bebas hisab, jadi hisab apa nih orang dipopoan itu terus. Bareng ngaji di Irak, di Baghdad itu, di Kufah. Karena dulu itu satu kawasan. Ini perlu saya sampaikan, jadi dulu Kufah itu bukan nama kayak sekarang, Baghdad, Irak. Jadi saya beri contoh sedikit ya, perubahan bahasa. Dulu yang namanya Israel itu kalimatun madhin. Karena Israel maknanya hamba Allah. Sehingga ada ayat, wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel. Sekarang enggak, Israel sekarang itu nama nation, sebuah negara. Di situ ada Zionis, ada turunan Eropa, turunan Amerika, yang jahatnya minta ampun sama Palestina. Sehingga Israel yang ini bukan wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi itu perubahan bahasa. Dulu yang namanya makruh itu faqal haram. Itu yang disebut Allah walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i ngendikan akrahu kadza, maknanya uharrimu kadza asyaddat tahrim. Karena akrahu maknanya itu faqal haram. Tapi sekarang di definisi fikih makruh itu dunal haram, kayak rokok itu namanya. Jadi kalau bahasa dulu kamu maknani sekarang, kafir itu makruh. Kalau bahasa dulu. Dia hukumnya kafir, makruh. Hukumnya syirik, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci. Tapi tahu-tahu ada istilah modern, makruh itu dunal haram. Sesuatu di bawah haram namanya apa? Itu kamu nggak boleh terjebak bahasa itu. Dulu namanya Kufah itu satu entitas. Sehingga Ibnu Abbas pernah nasihati Said Husain, Al-Kufah la tafi. Wong Kufah itu atau jujur. Karbala juga gitu, dulu satu entitas. Makanya Said Husain ngintikan ini daerah mana? Karbala, ini Karobun Babalaun. Nah sekarang terjadi satu nama. Dulu Mesir itu gubernuran dipimpin Sayyidina Umar dari Medina. Mesir itu provinsi, Syria juga apa? Provinsi, semuanya provinsi. Sekarang jadi negara. Saya teruskan. Ketika ngaji di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu pas beliau di ruang tamu, itu ngitung lantaan emas. Jadi emas itu lantaan, banyak. Dari satu peti dipindah ke peti lain. Terus sekarang mungkin kiai ngitung dolar. Dolarnya banyak. Jadi kesunatan kiai, kalau ngitung uang itu saya di ruang tamu. Kalau ada santrinya. Ben santri ini raka pikiran nyalami template. Gara-gara kiai ini dua akeh bebem melarat itu udah tak kepikiran santri ini nyangoni kan. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau ngitung uang itu di ruang tamu. Banyak lagi, emas lantaan. Imam Syafi'i tambah iskal. Ini kiai malah Imam Malik wis anggap kedunya iki malah. Tapi setelah Imam Syafi'i iskal, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ajib min hadhi, maksudnya min hadhil waqi'ah. Kamu kaget dengan peristiwa ini? Iya, kamu kiai kaya raya. Kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, harta ini milik saya, miliknya orang soleh, miliknya orang alim. Nak kowe ra seneng wong alim sugih tak kekne wong-wong nakal. Ben tinggo nglonte, tinggo demenan, tinggo macam-macam. Ampun, sing sugih tiyang soleh mawon. Lah semenjak iku Imam Syafi'i terus keterusan. Wong soleh wajib sugih. Al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Wong Islam kelar tuku Innova tuku keri haram. Wis keterusan. Jadi itu dulu panjang Imam Syafi'i rubah. Masyhur itu di fikih. Orang Islam kuat beli kuda, beli khimar haram. Mergo al-Islam ya'lu wa la yula. Jadi kira-kira kalau sekarang orang Islam kuat beli Innova, kok numpak beli keri butut itu haram karena dzillah. Itu kehinaan. Semenjak itu Imam Syafi'i itu pinter dia. Iya.
Nak kiai tak haramno sugih. Terus sing sugih wong fasik, yo repot dunya. Kiai tak haramno jabat, sing jabat wong fasik. Amen perda nglindungi tempat-tempat mak. Iku ya terus repot. Nah, sanad itu sampai Imam Ghazali. Termasuk yang tak baca kak saya ketika bela Mbah Mun Al-Intisar lima Madhabi Syaikh. Nah itu saya bela di antara adalah ulama harus punya pangkat supaya otoritas itu dimiliki orang soleh. Terus wa amal izu wal jafa bihi ma yatfaul insan anafsi adil fatrusnya. Ada yang baca fabihi, kalau fabiya domirnya mufrad. Semenjak itu kakak saya pernah wakil bupati, Keroba pernah bupati, Gus Yasin putra Mbah Mun wakil gubernur. Itu panjang, sangat pemikiran seperti itu tuh panjang. Kalau kiai tidak boleh jabat ya biar yang jabat orang fasik, nanti perdanya menguntungkan ahlul fiqh dan seterusnya dan terus. Dan itu ulama dulu bisa menerangkan dan memahamkan pada murid-muridnya karena ngajinya soro. Sekarang enggak ngaji ya kayak seperti ini. Makanya saya diundang itu termasuk kiai paling sulit diundang. Wis masyhur. Andai kan Kiai Roba tidak datang ke saya sendiri, mungkin saya tidak datang. Terus tenang yakin ya sih kalau datang. Saya itu hanya mau datang ke pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh ya banyak jadi wah mata nobang itu. Saya nanti itu ke Kiai siapa itu? Kiai Jamal itu kan iparnya Basal itu sepupunya Mbah saya. Mbah Jamal itu abahnya Gus Rozenda. Saya tiap bulan kan ngajar di pondoknya Mbah Sahal. Karena memang sepupunya Mbah saya. Kemarin di Termas. Jadi pernah sepuh ternyata banyak. Makanya ini yang nom-nom tuh haram ngundang saya. Ini sudah tak maklumatkan. Karena logikanya jelas lah. Aturan santri itu hormat mbek sing sepuh. Nah, kiai nom ngundang aku itu dosa. Kau ngatur sing luweh tuh, wah. Jelas dosa. Cara fikih jelas dosa. Apa meneh nom kalah pinter tambah dosa ngatur wong alim. Wes jelas di cara fikih seperti itu. Kamu nggak boleh bantah hukum. Nggak kira-kira hukumnya gimana? Wong bodoh ngatur wong alim, kira-kira hukum gimana? Kira-kira dosa ndak? Dosa yakin dosa. Jadi sanad ilmu itu terjaga sampai seperti itu. Ada dialek. Akhirnya Imam Ghazali menulis di kitab tentang syukur, juga di kitab masalah salatin. Jangan kira Nabi setelah jabat, yaitu menguasai Mekah dan Medina, itu pahalanya kalah ketika Nabi yu'dha wa yudrok, ketika Nabi disakiti. Kenapa begitu? Nabi ketika disakiti, diusir di Mekah, ganjarannya Nabi tetap hanya sabar tok. Oke, sabar itu mendapat pahala. Tapi ketika Nabi puasa, maka ganjarannya Nabi bukan lagi sabar, tapi mengatur Mekah supaya layatufu bil bait uryanun wala kada wa kada. Itu harus steril dari berhala. Itu enggak boleh ada orang telanjang toa. Artinya apa? Dengan Nabi berkuasa bisa menertibkan aturan yang menguntungkan syariat. Artinya apa? Ya sudah seperti itu. Semenjak itu terus Imam Syafi'i, wah nak ngono wong Islam ora oleh kalah. Ya terus keterusan tadi di fatwa-fatwa pakai apa? Syafi'i. Nah semenjak itu terus mungkin Kiai jabat dulu Mbah Hasyim punya putra Gus Wakid di Menteri apa? Agama. Karena menjaga madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Kalau menterinya tidak ahli sunnah kita juga repot. Coba misalnya ada pelaturan menteri, ziarah kubur itu bid'ah, dalilnya ini. Terus disosialisasikan ke semua khotib. Pusing zaman kan? Tapi kalau yang jadi menteri kelompok kita sendiri kan ya sudah dianjurkan biar ingat mati. Tapi kalau yang maklar ziarah ya dianjurkan supaya dapat selisih ya macam-macam lah. Kalau niatnya orang macam-macam. Tapi yang jelas itu efek dari kebijakan ini luar biasa. Jika semenjak itu Imam Syafi'i ngarang bolehnya orang soleh kaya, bolehnya orang soleh aja. Jadi itu panjang dialek itu. Dan dialek yang panjang ini muridnya tetap paham karena lewat pemahaman yang benar, sorogan tadi. Itu istilahnya Nabi Ibrahim, fangzur madza. Ini mulai hilang, makanya saya mengutarakan sesuatu yang mulai hilang. Cobalah dihidup-hidupkan lagi. Untuk anak-anak kiai, cobalah tetap sorogan. Saya alhamdulillah dulu menangi sorogan. Sekarang beberapa gus ya masih ada yang sorogan sama saya, sama guru-guru yang lain. Di beberapa pondok ya masih. Itu harus diteruskan. Karena itu sanad muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur itu. Ketika Abdul bin Mas'ud mau ngaji sama Nabi, Iqra' alayyal Qur'an kata Rasulullah. Aqra'u 'alaika unzil mos kula sing maos Nabi kan Quran diturunke ning jenengan. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku seneng nek maca wong liya. Abdul bin Mas'ud mulai baca surat Nisa. Baca sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i
syahida. Faidan aina tatrifan, terus Nabi nangis. Tapi intinya itu ada sanad bahwa murid yang baca. Kulo kagum Islam dari segi ilmu. Kulo kan nekuni ilmu ya. Mungkin kalau orang lain kan kagum Islam karena apanya. Kalau saya itu pengagum ilmu. Cek orang agama sejujur Islam. Oh dibatas. Misalnya sholat ya dibatas. Kemungkinan rasa ya dibatas. Kemudian ya mungkin rasa. Di fair orang kok sesuatu. Kayak gue kemungkinan beli rokok ya dibatas. Kemungkinan beli rokok sih dibatas. Masalah sini kan mariati cilik. Apa ya dibatas? Secara ilmu dibatas. Yang rabi lah ya. Lagi wali matul ursi ya. Lagi seneng-senengnya rabi. Dibatas kemungkinan. Lah iku kadang sing ngangkat wae jek uzawi juga. Allah ma'amarakawa bihi. Berarti ma'amarakawa. Itu termasuk kategori ma'amarakawa. Ini kasih ihsan maksudnya. Iya kan nak di mana nih kan uzawi juga nggak enak ingsun nggak ingsiro. Kalau bakal nggak enak ingsun nggak ingsiro. Lama sesuai ngatasé perkara amarakawa bihi. Kita rabekno sesuai aturan sing diperintahkan Allah. Aturan itu kemungkinan mau lurus. Terus sing apik. Pegatan ya. Terus kamu muni oke. Itu mobil itu ya apa? Mobil itu di atas lijar. Itu kan urung-urung mesti berkas pegatan. Khutbah ini kan mau walas tamisnani wala faiqali illa biqadain wa qadar wa kita biminallahi sama. Nah, kaum Kristen enggak nerima itu. Padahal nyata. Mulane cara Fathul Mu'in kan ada hal-hal yang disunat atau pegatan. Misalnya di bojo sing sayatil khuluq sing ndak mungkin disabari. Tapi kalau sekedar sayatil khuluq harus kamu sabari. Kok wong wedok salihah kok ning kalau bil asum adarane koyo gagak nak putih sing gampang gagak sing suwine putih sithik. Alwan putih delus malah ono niku cok paji ora hatam. Ba sing ya kan Ikhda jana kehibaya, nak gagak putih akeh, sing berdin akeh. Sing gagak, sing suwiwine. Cinta situ, malah angel golekane. Ngenteni gagak salah gen. Yo ana Mas gagak putih hanya ono, tapi nak putih jenis malah banyak karena jenisnya kayak perkutut, nah jenisnya putih kan malah ono. Ya rumah ya, jadi nak mana nih Quran ini pesannya Mbah Mun tafsir itu ya mari pinter, tapi ya coba imani di bab tertentu karena tadi kalau diimani takutnya itu pilihan apa? Iya. Misalnya kalau dalikal kitab la riba fi. Misalnya dalikal kitab nak Imam Suyuti kan nafsiri kan alladzi taqra'uhu ya Muhammad, ini kitab yang kamu baca. Ya, tentu ada ulama yang mengatakan yang ditulis karena kitab itu identik dengan maktub ditulis. Mesti orang ulama darah ini kitab yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz yang saya wahyukan ke kamu. Tapi dari Imam Suyuti nak bantah, lalu artinya tak diwahyukan nak rata ulang rata wajib. Terus dari sing cito lalu artinya kayak moco nak sesuai sing ditulis di Lauh Mahfuz. Kata benar rono bareng. Sing enak sing goblok mas moco. Sing bingung kan apa-apaan. Ayo saja saya ilmu takin ya tak waris jadi wong alim tafsir. Kitab ini memberi petunjuk bagi mereka yang takwa. Itu kan jelas keliru kalau kayak mana nih. Jadi Quran ini manfaat kanggo sing takwa. Ya keliru. Umar ketika masuk Islam takwa sik, tak masuk Islam sik. Ya iya, zaman dekne krungu Quran iki posisine wis takwa ta cek kafir. Cek kafir, tapi krungu surat Toha masuk Islam. Langsung masuk Islam. Makanya ono sing darani lil muttaqin kedhe wong sing wedi dosa kafir. Kok takwa sing nganti nglakoni semua perintah, ninggal semua larangan. Dan ngene kafir bisa masuk Islam lewat Quran. Kan urung dadi mutakin. Ayo ki milih manut dia. Lho kira ana rasane dadi mufasir. Kalau kan kita tafsir tak waca wae dadi. Ayo ki mana? Manane mutakin kan wong sing wedi ae. Bisa alami. Nanti nak kowe meneli mutakin kudu sing takwa iku binti salil awamir pasti nabi. Lah zaman Umar Quran diwaca iku kafir. Cek kafir nih, cek takwa blas. Nanti milih di mana nih? Ana sing ulama mana nih ngene, lil muttaqin kedhe wong sing takwa ae wirihim. Lan liyane sing takwa. Nak tepaan yang kok dadi iman. Alasannya masuk akal.
Li anna wa ta'ala yaqulu fi ayatin ukhra hudal linnas. Wah, dibantah ora kena. Imam Qurtubi muni lil muttaqin ku iktifa lil muttaqina wa wirihim. Fa inna wa ta'ala yaqul fi ayatin ukhra hudal linnas. Ora kudu muttaqin. Milih ndi? Kowe ora mulane latihan dadi wong alim aja men pidato ora tau sing. Lah nang nuruti dhewe ayat dhewe mutakin yo. Lah Imam Suyuti milih mutakin wong sing nglakoni perintah ning mergo di annahum al-muntafiqun nabiya karena mereka sing ngalap. Tapi sejarah membuktikan banyak orang yang masih kafir dengar Quran menjadi Islam. Masyhur Sayyidina Umar kan ketika mendengar surat apa? Toha asli maksudnya toha. Jadi toha apa itu? Ini surat toha itu tenang. Jadi kudu dilurus no. Nah, kesulitan mufasir di situ. Saya secara nurani senang Imam Qurtubi karena lil muttaqin cara beliau hada min batil iktifa ay lil muttaqin wa ghairihim. Kayak sarabila taqikumul harqa ewal barda. Iktifa. Alasannya karena Allah dawuh di ayat lain hudal linnas. Nah, karena muttaqin itu spesial, ya sudah disebut muttaqin. Kayak aku lah misalnya mending ini. Kang iki kopi jajan kang Gus Afif dia Mansur. Itu penyebutan itu mesti karena yang dikenal. Tapi misalnya di daerah yang lain aku ya senang. Jenenge wong wis niat ngamal, ya dimakan siapa saja senang. Karena menyebut itu hanya karena kebetulan yang dikenal. Makanya iktifa. Apa? Iktifa. Iktifa itu ngalap cukup di dzikri ahadi juz'aihi. Jadi salah satu juz disebut, kemudian yang lain dianggap ikut. Misalnya kayak Kanjeng Nabi misalnya buat takoki. Kanjeng Nabi kalau nak sholat ku piye? Ya sementing pakaian suci. Mesti ngendikannya hanya gitu, di semua hadis hanya gitu. Padahal syaratnya juga tempat yang dipakai sholat. Dan terus misalnya kayak berdasar dari Nabi sementing pakaiannya suci. Ini kelihatan Allah sholatnya. Ya syarat ledul. Mulai aku ya perlu dobat nolnya. Ini aku cakap kono. Ini jadi apa? Syarat. Dong. Ya, jadi hudal lil muttaqin. Kayak misalnya Nabi zaman dulu ning hadis-hadis kan misalnya normalnya kan sholat, yang penting pakaiannya. Kiai kita kalau didik kan, sholat lebih, yang penting aku pakaian. Terus kue sholat yang kelihatan. Kan Pak Yai hanya bilang pakaian suci. Kalau tempat nggak dibicarakan. Sangat torek. Butuh juga. Ya itu jenenge ning balawah disebut apa? Iktifa. Iktifa itu menyebut salah satu juz, yang juz lainnya diikut. Kalau baju yang dikenakan harus suci, ya berarti yang dipakai sholat juga harus. Siap pinter. Nuwali ngekekno apa kekuasaan ingsun minal wilayah disang wilayah. Badal zalimin yang sebagian wong sing dolim, badan sebagian yo ya Allah batin bima kelan perkara kang nasuwake yak sikunang lakoni sumake minal maasi sing berapa komersial. Ya mangsarul jinni. Aku makna wong iki jelas wonten hadise, kalau mau hadise. Yang takim wow minal zalim bidzalim. Jadi kalau mau menyiksa orang zalim biasanya dengan cara melibatkan orang zalim itu. Tapi sumayan takimu min kilahima, kemudian dua-duanya saling disiksa. Ya maksarul jinni kelompok jin wal istilan kelompok musalam ya tiono tara teko kum sira kabeh sapa rasulun utusan mikum sang sira kabeh. Emin majmuikum saking jenis kelompok sira kabeh badiku. Tegese sebagian sira kabeh asodiki kang beneri bil insiklan manusa. Rasulul jinni utawa pira-pira utusan jin. Manane ngeten maksudnya. Alam ya'tikum rusulun minkum min majmu'ikum ba'dikum as-sadiq bil insi. Rusulul jinni. Maksudnya Imam Suyuti kesulitannya kalau sekali mukadimah. Rasul sing saking Allah langsung itu ada enggak yang dari kelompok jin? Kan keyakinan ahli sunnah tidak ada yang dari kelompok jin. Kalau ada Rasul yang ke jin itu pasti Rasul yang dari manusia. Tapi dari ayat ini koyo-koyo dari jin juga punya kelompok Rasul. Paham ya? Makanya mau tidak mau harus ditafsirkan majmu'ikum. Apa? Emang mana ya? Keyakinan ahli sunnah kan nggak ada jin yang diangkat jadi Rasul. Tapi dari ayat ini kan wahai kelompok jin dan manusia, bukankah kalian telah datang
Rusul kalian masing-masing. Berarti seakan-akan kan kelompok jin punya punya rasul dari jin, kelompok manusia punya rasul. Nah selama ini yang diyakini ahli sunnah mungkin bahkan semua umat Islam, bahkan kelompok jin pun zaman Nabi kan rasulnya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasul yang dari kelompok jin. Paham ya? Yang mengenai ngaji bolak-balik ya ngaji. Angel terang. Berarti mana nih Aimin Basel asal itu jadi nopo oke iya nak mana nih Aimin Majmu itu kalau wajah ya kalau beri sekian perbandingan sing dipakai dalil itu ya khruju marjal bahraini yaltaqiyani bainahuma ayat terusannya ayat pokoknya ya khruju min humal jadi ya khruju sometu min huma saking loro-lorone apa saking keceluk loro-lorone sing bener keceluk loro-lorone mergo sing mengeluarkan al-lu'lu' wal marjan itu laut atau laut asin paham ya orang kok apa sungai ya kan marjal bahra ini dua mata air yaitu air tawar dan air asin itu bertemu bainahuma barzakhul terus ada mimbran ada pemisah yang tidak saling bercampur terus mestinya kan yakhruju minha karena yang mengeluarkan lu'lu' hanya laut atau yang asin tapi Allah ngendikan min majmu'ihima gimana ya angel ngaji apa majmu'i buat sesuatu pinter deh ya jadi misalnya khalaqallahu samawati wal ardo terus misalnya wa anzala enggak ini buatan koyo anzala redaksi khalaqa gawe sapa apa samawati wal ardo terus wa akhraja minhum misalnya al matar minhum ya pokoknya minhum padahal matar kan hanya dari apa tapi sah apa sah diredaksikan minhum dong jadi gampangannya ngomong jorok Jawa itu tak beri contoh meneh maghrib be isa itu jenis isa gak di tasnya nah, karena sini normalnya gak isa ke tasnya harus dari nama yang sama tapi maghrib be isa darahnya isa maghriben atau isaen As-Samsu wal Qamar kemarin malam menang Qamar mas nih ke tasnya maghrib be isa menang isaen menang maghrib bisa maghrib jadi menit nasir jadi udah nyanyian maghrib kan musrik kalau masalah tahu juga Rabbul Maghrib ini oh tahu coba berjudi ada utang itu ya ini kau aku tangir awat yang agak jadi saya cerdas bisa ya nama Maghrib nih jadi mungkin Maghrib gak umumnya misalnya Mekah Medina Haromen dua tanah gak contoh yang terkenal Maghriben bapak ibu abawen nah itu padahal artinya abu nembe tapi nang Quran jelas wali abawen gitu ya abawen nah Maghrib Isya oh soalnya buat durian juga terus kumi sira kabeh sapa rusulun pira-pira utusan mingkum kang saking sira kabeh min majmu'ikum tegese saking sekumpulan sira kabeh aibak diku tegese sebagian sira kabeh as-sadiqi kang beneri bikin siklan manusa au rusulul jin utawa utahi maknane teka rusulul jin iku nuzuru tegese tukang dakwahe rusulul jin nuzuru jamae nazir alladzina rupane wong akeh yastami'una kang krungu sapa alladzina kalamar rusul ing dawe rusul fayubal ibuna mongko nyampekno sapa nuzur qaumahu min qaumi para nuzur ya kula pokoke tak warai logikane iki keyakinane ahli sunnah wal jamaah Rasulullah niku namung saking rusul berarti ora ana rusul sangka jin sing didhawuhi Allah langsung paham ya
Itu saja pegangin dulu ya, kaidahnya itu pegangin dulu. Itu Rasul secara definitif, secara alamiah. Tapi piye-piye Rasul atau Rusul itu punya makna lughat. Pokoknya wong sing ngemban perintahe Allah. Nak ngono murite Kanjeng Nabi sing sangka jin, ya murite Kanjeng Nabi sing sangka jin, ya iku iso keceluk Rasul. Kaya ning surat Yasin apa? Surat Yasin kan masyhur kan sing dadi rasul kan Ishaq. Ngono ya teng surat Yasin sing lakon aktor dadi rasul namung sinten? Nabi Isa. Tapi id arsalna ilaihi musnaini. Padahal isnaini teng mriki Rasulullah apa Rasul Isa? Rasul Isa. Ya lumayan rada pinter berarti. Ya kan ceritane kan ono kampung Antokia ya masyhur ya napa? Antokia. Rasulnya itu Isa, sentralnya Isa. Terus ke kampung pedalaman itu Isa ngutus santrinya 2. Apa? Santri 2. Santri 2 ini dapat mandat dari Allah apa dari Isa? Dari Isa. Tapi Allah ngistilahnya ya id arsalna ilaihi musnah. Paham ya? Ya kayak uang loh, misalnya ono desa binaan terus kayak ini Tuhan bos. Allah ngirim ke Tuhan, kan binaan. Aslinya sing ngirimno ya kepentingannya maksudnya. Tapi istilahnya kan gimana ya, jadi meskipun domir di isnat noneng Allah tetap proporsional, napa? Misalnya aku tak balik ini malah ya si Mas Yunus surat Yasin itu kan Rasul intinya bisa. Terus desa binaane Isa mau cukup mutus santri lah kemana, napa? Lah itu istilah Allah id arsalna ilaihi musnah. Berarti 2 santri disebut arsalna atau disebut rusul. Terus fa'azzazna bisa disin faqalu inna ilaikum mursalun mursaluna min jihati lughat. Mergo diutus Nabi Isa sing utusane Nabi Isa yang minangka utusane Allah. Tapi tidak rasul definitif, artinya wong iki untuk wahyu langsung sangka. Dong ya. Nah, rusulul jinni wis ngono iku maknane napa? Rusulul jinni adalah jin-jin yang pernah ngaji Kanjeng Nabi, yaitu sing disebut ning napa surat jin. Sakjane surat jin mung sithik Mas, paling akeh malah ning akhir surat apa? Wa sarafna ilaika nafarum minal jinni yastamuna. Kalau akaf. Ya. Blogger to Qur'ane. Akan pidato. Apa gimana? Malah nak sing surat jin itu udah mati banyak bakas tentang jin nasibin. Macane nasib biasa. Tapi wong Jawa nak maca nasibin. Tak delok ning kamus iku macane nasib wong Irak. Jin kok Irak. Mulane geron jin Aladin jare kok Baghdad. Jadi ketuane jin kan jare kok Baghdad. Nak cara kene Gunung Kawi ya. La ya wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una falam ma haduru qalu terus no siapa terus falam arwan muni pratawa apal ini terus no tak 1 juta ini 2 juta kira itu nanti ke Mansur ya Mas pura tambah meneh kita akhir wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana aslimna Qur'an. Ayo kan jelas wa id sarafna lan sumangsane ngenggokno ingsun maksudnya menfokuskan ingsun apa kalau Ahqaf kan ya pokoknya akhir surat Ahqaf amanano ya ini bukti kalau teorinya Imam Suyuti benar yang dimaksud rusulul jin adalah nuzuruhum orang-orang jin atau makhluk orang juga orang-orang ya repot ngomong bantah meneh cocok kurang ajar wis tak sepuro kowe rong sepuro wis tak ora anu tak sepuro lan tetep dadi soli ora ana gunane iki sepuro misale kita sepuro aku dosane tetep akeh ora ana gunane sepuro kowe ora nyepuro ora yo wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu terus falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Artinya ketika mereka ngaji bek Kanjeng Nabi khatam mereka pulang sebagai nazir. Apa? Nazir. Berarti mereka kan hakikate rasulullah no? Rasulullah.
Karena yang dibawa adalah ainama hamalahun nabiyyu, kahanane barang sing diasto Kanjeng Nabi, bisa disebut Rasulullah. Ya sebenarnya kita ini sebenarnya kan bukan ulama langsung, bukan ulama Allah. Tapi misalnya Abu Bakar khalifatu Rasulillah. Berarti tabiin kan khalifatu Rasulillah. Terus tok kan wis khalifatu. Wis kabeh piro. Sana kita tok Kanjeng Nabi misalnya tak gawe rata-rata 3 lapis. Milik saya ada yang 42. Aku 42 sanate toha kabeh piro. Iku cek asli. Cek telur. 40 cek gawe kok. Lah itu kan tapi kan wong darani wah iki ulama e pangeran. Dene ora ya. Tukang pidato itu maksudnya. Ulama sing maca sawi iku jenenge ulama. Terkipir. Wajib tenanan Mas mau dijupuk sing gampang diterima publik ora ngajar. Ya nah ulama kan firm, ilmu angel koyo wong dibaca urut, lho koyo kula. Kula nu cara munggah gunung, tanjakan yo tak liwati, jurang yo tak liwati. Wis cocok tak cocok jeneng ulama. Mfale kok sing payu ndi. Nah gimana? Oh, oleh agama kok dipilah-pilah iku. Oleh kok nek. Mboten aku. Apa lakunya itu soalnya kan? Oh, oleh agama apa? Bila-bila. Kayak kulon itu, ilmu apa aja cocok. Bisa kak. Itu sampai. Mempanjang urut tau kan? Kalau kan orang. Ini, iya sudah pasar tadi. Mau hasut ya, saya ngomong. Ya tadi jelas ya. Jadi kita tetap berkeyakinan Rasul itu hanya minal insi. Nah, ano istilah Rasul minal jinni hakikatnya apa? Rasul. Hedong ya. Dalilnya mau neng akhir Ahqaf ono istilah wa ifsarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzir. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Nah, ini kan jelas dia mau mendengar kitab sing unzila min ba'di Sotikal itu mulanya Nabi Musa itu populer. Saking populer Nabi Musa, jin muni Quran referensinya kitab yang setelah Musa. Jadi Musa ini populer tenan. Jadi neng medsos jin, neng dunia sosialnya kok jin itu Musa populer. Orang muni ibadah Ibrahim, padahal cara Islam sampai Ibrahim itu keren Ibrahim. Cara Islam. Maka kanjeng Nabi Muhammad kena kitab anit tabi kita Ibrahim Hanifa. Orang-orang anit tabi milata Musa. Tapi di dunia jin itu populer Musa. Keren, seru kan. Nabi jotos wong ya tahu, Nabi Musa keren. Jotosan ya tahu. Umumnya wong seneng Nabi Musa. Ya tahu jotosan. Jadi ana wong Kipti tukaran mbek wong Israel. Ning Mesir Mas tukarane ning Mesir. Bane didelok. Wah, wong Israel itu kalah-kalah. Coba terus wong Kipti. Dia lali Nabi. Nabi kan jodoh. Ya toh. Saja nih jodoh sing Musa yang biasa. Tapi kan buat Nabi. Tadi bahwa kazau Musa fakodo. Malah nih deknya tetap dihitung kotil. Mereka jodoh sing biasa. Jadi Nabi itu ya repot. Jodoh biasa. Mati. Jadi fawakaza Musa fakodo di kau jadaran Nabi Musa niat matanya ini Nabi Musa itu biasa tapi bukan ya Nabi jotos jadi tahu kakek minggat ya tahu Rosi ini wong ya tahu rasa buat terus tapi rati terus Nabi Musa diparani putri Nabi Syaibu pertama Nabi Musa rodalan kan sing rodalan kok ngarep barang kena angin roh ya serasa diterus ya Nabi Musa tapi ora diterusno Nabi Musa. Kowe mlaku guriku kok dalane introkseni. Dadi kanan kirine ngomong. Terus toha wis ngarep terus. Soalnya mubalak gak sepira. Artinya Nabi Musa itu kayak basar ya jentosan yo tahu. Rodok delok ya tahu. Tapi ora diterusno ta. Rodok tok. Agak kau ya tahu, agak kau ya cara terjemahan bebasnya enggak.
Mosok apa kok arane tindakan ini. Enek apa kok manjan redaksine ya. Jadi mana terus populer karena apa ya? Dia ngalami kehidupan yang normal, apa? Normal. Nah, Nabi Ibrahim kan terlalu ideal ya karena ya memang dipilih sebagai Abul Anbiya, no? Dipilih sebagai apa? Abul Anbiya. Makanya nggak ada cerita Nabi Ibrahim jotos-jotosan, ngegeng. Nggak bisa. Dong dekne mari nih jotos-jotosan itu perkara ini kebodohan. Kan dekne bareng bela wong Israel, karena wong Israel ini kan provokator kan. Suatu saat tukaran meneh. Bareng tukaran meneh juk tolong Nabi Musa, faidal lati stansarahu bil amsi tastasrif. Qala lahu Musa innaka lawawiyun. Wah, jebule aku tukaran ini bodoh itu. Jebule sing salah ku kowe. Maksudnya wong Israel jebule wong kurang ajar. Sing dibela Nabi Musa. Akhirnya dijual atas pisan Nabi. Jadi Nabi Musa ya adil. Kelompok ilah nak salah. Tiga ampun misalnya, masih toh yang ngaji aku toh gojlok ya buat orang kayak Nabi Musa. Barang sampai dijotos, wong iki cerita. Ajane kan serah konangan. Jadi falam arada yaktisa billadhi wa atul qala ya Musa aturi itu antaktulani kama qatal nafsam bil. Jadi ketika Musa pejotos, Musa aku ya mateni aku wis bar mosok cek kurang. Akhirnya konangan ternyata pembunuh kemarin Musa. Jadi mulai dhisik wong kadang dikorbanno kancane, iki sunat wae. Kadang sing korban wong ya wong kancane. Nah, wis ora sangal lho. Misale aku kok didol wae korban. Kayak Nabi Musa sing korbanno ya wong Israil. Pengiran. Mane wong kudu rido mek pengiran sedonya wis ngene, kira ono rasane. Tapi Allah luwih apik timbang sing mbok delok. Dadi kamane manusa kabeh sak apik-apike jek apik Allah Subhanahu wa taala. Apike kanca kadang ngedol. Jadi manusa repot, sing gedeng-gedeng sing apik ngedol seloro kabeh. Tapi SPB umat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikirakan gak delok kuene delok ketuane no. Kadang emang kan nek eling umat kanjeng Nabi. Sing regani kanjeng Nabi. Ketuane. Andelok toa agama terus di ngono. Dhisik jenenge dakwah iku tak warai hae. Dakwah iku ning desa-desa wong dikeki dhuwit di iman. Ngekei dhisik wis terbentur atau ora usah mbok terus. Dhisik jenenge dakwah iki. Mbok terus nade. Ya tapi zaman sing ngene ya. Iya mbok sih enak. Ya au rusulul jinni utawa anane rusulul jinni ku nuzurkum. Tegese para wong sing ngekeki peringatan. Pokoke paling gampang bandene teng surat napa? Yasin ya, teng surat Yasin arsalna niku boten kok rusul Isa untuk wahyu langsung saking Allah, tapi saking Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tidak bergeser sedikit pun dari perintah yang diperintahkan Allah, disebut idar arsalna. Alladzina rupane wong akeh saluna kang musabal ladina kalamar rusul ing dawe para rasul fayubal liguna. Monggo nyampekno sapa para jin kaum mahum ing kaume para jin. Yaku sunah kang nyeritakno sapa para ndur utawa sapa para rasul alaikum ngatasi sira kabeh ayat ing pira-pira ayat ingsun. Wa ing diruna lan ngeki peringatan sapa ngakeh kum ing sira kabeh liko ayomikum. Ing pertemuan dina sira kabeh hadaya ikilah yaum. Faqalu moko padha ngucap sapa ngakeh syahidna us nyekseni kita ala anfusina melarat ing antase dhewe kita.